Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingat bahwa aku sedang mengemudi di jalan raya yang sepi, menuju rumah temanku di desa. Malam itu, bulan purnama bersinar. Hujan mengguyur membasahi jalanan. Aku tidak melihat apa-apa di depanku, kecuali lampu mobilku yang redup. Saat memasuki desa, tiba-tiba aku merasakan sesuatu menabrak mobil dari belakang. Aku pun kaget dan kehilangan kendali. Mobilku tergelincir dan menabrak pohon di pinggir jalan. Darah terasa mengalir dari kepalaku. Aku mencoba keluar dari mobil, tapi pintunya terhalang pohon. Aku melihat ke sekeliling, mencari tahu apa yang tadi menabrakku. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di belakang mobilku, ada sosok hitam besar yang berdiri tegak. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan gigi tajam yang menganga. Sosok itu menatapku dengan lapar. Aku berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Sosok itu mulai berlari mendekat. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sosok itu padaku. Sosok itu sampai di depan mobilku dan menghancurkan kaca depan dengan cakarnya yang tajam. Hembusan angin dingin dan rintik hujan bisa kurasakan masuk ke dalam mobil. Sosok itu mencoba meraihku dengan tangannya yang besar. Aku berusaha keluar, tapi pintu mobilku macet. Aku mencari sesuatu yang bisa kugunakan sebagai senjata. Kuambil obeng di dashboard mobilku. Obeng tadi aku tusukkan ke mata sosok itu dengan sekuat tenaga. Sosok itu mengaum kesakitan dan mundur sejenak. Dan saat itu, aku melihat kesempatan untuk melarikan diri. Kubuka pintu mobil dari sisi yang lain dan berlari secepat mungkin ke arah jalan raya. Aku berharap ada mobil lain yang lewat dan bisa menolongku. Langkah berat sosok tersebut terdengar berlari di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Aku terus berlari sampai aku melihat lampu di kejauhan. Aku merasa sedikit lega. Itu adalah rumah temanku. Aku ingat temanku punya senapan yang cukup besar. Sambil berlari, aku terus berteriak memanggil nama temanku. Terlihat pintu rumahnya terbuka dan istrinya keluar dengan senter di tangannya. Aku pun berteriak meminta tolong sambil menunjuk ke belakangku. Aku berlari sambil berteriak bahwa ada monster di belakangku. Istri temanku menyorotkan senternya ke arah sosok itu. Sambil berlari, aku melihat ke belakang. Kali ini aku bisa melihat jelas. Aku kaget melihat wajahnya. Itu adalah temanku sendiri. Dia adalah sosok mengerikan yang mengejarku. Aku berhenti dan memanggil namanya. Aku berusaha menyadarkannya. Dia memandangku dengan tatapan kosong dan mulut berbusa. Dia berlari semakin dekat. Akhirnya, dia menggeram dan melompat ke arahku. Aku terbangun di rumah sakit. Aku melihat dokter dan perawat di sekitarku. Mereka tampak lega melihat aku sadar. "Selamat, Anda selamat," kata dokter itu. "Anda mengalami kecelakaan mobil yang parah."
Anda mengalami luka-luka dan pendarahan di kepala. Kami harus melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa Anda. Saya tidak mengalami kecelakaan mobil, kataku dengan suara lemah. Saya diserang oleh temanku. Dia berubah menjadi monster. Dokter itu menggelengkan kepala. Tidak, itu tidak mungkin. Teman Anda datang bersama Anda ke rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia menemukan Anda di pinggir jalan, terluka parah. Dia membawa Anda ke sini dengan mobilnya. Saya tidak percaya, kataku. Dia berbohong. Dia mencoba membunuh saya. Dokter itu menatap aku dengan kasihan. Anda mengalami halusinasi akibat trauma dan obat-obatan yang kami berikan kepada Anda, katanya. Teman Anda tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Anda. Dia adalah orang baik yang peduli dengan Anda. Aku merasa bingung dan takut. Apakah aku benar-benar mengalami halusinasi? Apakah temanku benar-benar orang baik? Atau apakah dia memang monster yang menyamar sebagai manusia? Aku tidak tahu siapa yang harus aku percaya.